Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya. Luar biasa perkumpulannya juga. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu selama kita hidup masih ada pergumulan, tetapi di balik pergumulan itu kita belajar ada kemuliaan Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita rindu, kita minta Tuhan lawat setiap kita. Siapa yang sampai hari ini percaya bahwa mukjizat masih ada, boleh lambaikan tangan. Kita siapkan hati kita. Kita menaikkan pujian yang besar bersama mereka. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, janji-Mu setia bagiku. Semuanya ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak akan ku ragu.
mujizat masih terjadi. Dan biarlah Roh-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan, melawat menjamah hati kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau yang percaya bahwa ada Roh Tuhan di tengah-tengah kita. Sama-sama katakan amin. Saya boleh sekali lagi tangan-tangan yang percaya bahwa tiada berkesudahan kasih Allah, kita boleh lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya. Sebentar, kita mau berfellowship Bapak Ibu Saudara kasih. Jangan dilakukan dulu. Salaman minimal 5 orang, tapi ada tapinya. Keluar dari bangku Bapak Ibu Saudara kasih, katakan tidak berkesudahan kasih setia Allah. Keluar minimal 5 orang.
Buana datang. Semuanya bertepuk tangan ya. Sama-sama. Dari hari ke hari kau pernah kepatakan berkatmu turun atas hidupku. Dari hari ke hari kau
Bapak Ibu saya kasih. Pulang dari tempat ini, gak ada puyeng-puyeng lagi ya. Puyeng, aduh Pak, besok kita bayar pakai apa? Aduh Mak, kita besok bayar pakai apa? Katakan lagu ini, aku diberkati, gitu sama suaminya nanti, sama istrinya juga. Kita diberkati. Amin. Tuhan, kita siapkan hati kita. Terima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa Bapak Ibu, kita minta tanah hati yang baik, amin. Kalau tanah hati kita baik, kalau tanah hati kita enggak keras, firman Tuhan itu bertumbuh, firman Tuhan itu berbuah dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku.
Tuhan yang mengantar umat-Mu ada bersama-sama di tempat ini. Itu semuanya anugerah dari Engkau ya Allah. Dan kami telah memuji menyembah Engkau dengan pujian dan penyembahan kami. Biarlah itu berkenan di hadapan-Mu. Dan kami mau duduk diam dengar-dengarkan suara-Mu. Mari Bapa yang baik, Engkau yang mampu untuk berbicara kepada kami supaya kami dapat menikmati dan kami dapat melakukannya. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sukacita banget ya, ya. Jadi saya nggak mau kalah sama pujian. Luar biasa sekali ya. Kita terkagum dengan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, dan kagum juga ya bagaimana Tuhan memakai setiap kita sebagai alat Tuhan, apalagi kalau kita memaksimalkan hidup kita. Saudara kasih Tuhan, saya nggak pakai PowerPoint, tapi saya mau sampaikan sesuatu buat saudara kasih Tuhan, bahwa ada satu yang merupakan kekuatan dalam hidup kita ini saudara, bahwa kita sebagai makhluk sosial harus memiliki hubungan satu sama lain. Relationship matter, kekuatan satu hubungan, gitu ya, kekuatan satu hubungan. Nah, saya ambil firman Tuhannya dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ini sudah berkali-kali kita sudah dengar. Nanti saya akan lompat sana sini nanti saudara, supaya kita dapatkan sesuatu makna arti daripada relationship matter. Kita baca, saya bacakan buat Bapak Saudara kasih Tuhan. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Bapak Saudara kasih Tuhan, nama saya Pendeta Winston Siagian. Nah, tadi parahnya beliau Siagian, tanya sih dia. Itu saudara, satu nenek gitu ya, satu nanti kalau nomor taruh nanti wah ya. Oke, kalau gitu nyambung, memang nanya ada orang Batak itu sudah nyambung, bisa disambung, kalau enggak pun nyambung disambung sampai ke Adam. Alhasil cerita Taman Eden kan gitu ya. Nah, jadi sudah ada kasih Tuhan, di Taman Eden itu pada awalnya kan hanya Adam, saudara ya. Adam, kemudian setelah Adam, baru Tuhan ciptakan lagi dari hutannya juga, saudara ya, ada binatang-binatang gitu. Dan yang kasih nama harimau, kasih nama monyet, saudara siapa? Ada bukan gitu, saudara ya. Kemudian dia lihatlah di situ, dia mau ngobrol sama monyet gitu kan, dia juga ya mungkin pada saat itu masih bisa lah bahasa monyet, kita tahu kali ya saudara. Nanti kalau mau tahu kita tanya aja Adam sana, yang bagi yang mau masuk surga. Kemudian dia lihat lagi saudara, nih gimana ya, cocok gak nih? Agak-agak cocok ya kan? Dia lihat, kayak nyemot gitu kan, sama hampir mirip kan? Orang hutan gitu kan? Nah, cuman dia nggak orang hutan kan gitu lagi. Akhirnya kayaknya Adam pada saat itu stres itu saudara.
Ya seperti ini aja teman-teman ini, nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngapa-ngapain gitu saudara. Paling kalau kita juga punya anjing, ya kita sayang-sayang, kita ngobrol sendiri sama anjing, benar gak sih? Lama-kelamaan sih paham juga itu anjing bahasa manusia, paham juga bahasa dia gitu. Akhirnya saudara kasih Tuhan, aduh, Yesus berpikir, bukan Yesus berpikir ya, Allah saudara menemukan sesuatu lah, ide saudara gitu ya. Kalau bahasa ini ide saya bilang ya. Kemudian dia lihat ini Adam, aduh nggak baik dia seorang diri gitu. Akhirnya apa? Ya kasih tidur dulu nih Adam. Kemudian ambil dari tubuhnya, tulang rusuknya saudara ya. Kemudian dibangunnya lah seorang wanita. Akhirnya dipertemukanlah kepada Adam. Ampun cocok kali dia itu saudara. Dan cocoklah kalau ini jadi penolong saya. Nah seperti itu. Saudara kan kasih Tuhan, apakah mereka berdua saja gitu kan? Tapi di situ sudah terjadi sebenarnya hubungan gitu. Kalau nggak terjadi hubungan saudara kasih Tuhan, nggak bakalan ada turun-temurun sampai kepada bapak ibu saudara dan saya. Itu karena ada hubungan, gitu ya, ada hubungan. Jadi ada relationship yang baik, yang kuat, seperti itu. Dan kemudian di relationship ini dibutuhkan apa? Komunikasi. Gitu ya. Jadi komunikasi. Kalau bapak ibu saudara yang sudah menikah, kalau nggak ada komunikasinya itu bahaya sekali. Itu alamatnya nanti akan berkomunikasi kepada yang lain, kepada kuntilanak kalau yang laki-laki, gitu kan? Yang cewek kalau siapa ya? Apa buaya? Buaya darat, saudara gitu ya kan? Makanya waktu sakit istrinya dibawanya ke rumah sakit dokter hewan. Kenapa kau bawa aku kemari? Katanya. Iya, kamu kan dulu kan mantan kupu-kupu malam, gitu kan? Nah, sakitlah suaminya. Kemudian dibawanya kemana? Ke dokter hewan juga. Kenapa kau bawa aku kemari? Kan mantan juga buaya darat. Itu kalau nggak baik komunikasinya, saudara. Nah, jadi suami istri harus bagus komunikasinya, harus dibangun komunikasi yang baik. Jangan juga saudara waktu pacaran komunikasinya, waduh sayangku, I love you bu, gitu-gitu semua kan? Waktu pacaran gitu, itu bohong semua itu, gitu kan? Nah, masuklah dalam pernikahan, mana yang dulu gak ada lagi saudara. Jadi relationship matter itu harus diperkuat, bahkan bukan hanya dipertahankan gitu, tapi ditingkatkan gitu saudara. Kita sebagai makhluk sosial itu dimulai dari rumah kita, suami istri, kemudian anak-anak gitu saudara ya. Dan kemudian saudara kasih Tuhan baru berlanjut ke orang-orang di sekitar kita. Katakan lingkungan kita, baik lingkungan tempat tinggal, baik lingkungan di mana bapak ibu saudara bekerja gitu. Terutama lingkungan dari orang-orang percaya seperti saudara ini tempat ini. Itu firman Tuhan katakan untuk bantu atau tolong juga, terutama yang sudah seiman seperti ini, atau diperkecil sudah satu ikatan gereja saudara di dalam satu perkumpulan yang sudah terbentuk. Itu yang diutamakan gitu. Itu karena ada apa? Karena ada hubungan, hubungan. Kemudian saudara kasih Tuhan, hubungan itu kalau mau kuat maka kita harus memperkuatnya lewat apa? Lewat cinta. Di sini saudara, kalau nggak ada cinta di dalamnya, saudara, maka hubungan itu akan terputus sebegitu saja, bebas aja saudara gitu kan? Karena nggak ada kekuatannya. Cinta itu saudara kasih Tuhan, orang bilang apa ya? Saya sampai sekarang nggak bisa dapatkan gitu arti daripada cintanya saudara, gitu ya. Nggak tahu definisi cinta apa gitu kan. Tapi ada orang bilang gini, cinta itu cantik, indah, namun tiada arti. Kayaknya enggak lah saudara ya. Cantik, indah, namun tiada arti, sungguh berarti sekali. Makanya saya jadi sama istri saya. Istri saya namanya pendeta muda Hasna Siahaan, orang Batak. Jadi anak saya juga orang Batak. Namanya Yosua Siahaan. Iyalah saudara, dari mana itu kan? Itu hasil komunikasi saudara. Kami berkomunikasi dengan baik, muncullah anak saya satu saudara.
Bukan komunikasi kurang baik, makanya anaknya jadi satu aja, gitu. Bukan juga ada anak orang 10, saudara, 11, 12, 15. Itu bukan karena kreatif berkomunikasi, tapi bisa juga, saudara. Karena kreatif berkomunikasi, hasil anaknya banyak, gitu, saudara. Tapi hasil survei juga kan mengatakan seperti itu, gitu kan. Nah tadi cantik, indah, namun tidak ada arti. Tapi buat saya cinta itu sangat berarti, saudara kasih Tuhan. Tadi saya katakan nggak tahu definisinya apa, tetapi ketika kita menjalani cinta itu, maka cinta itu sendiri terdefinisi dalam hidup kita. Benar tidak? Ya, terdefinisi sendiri ketika kita menjalaninya. Tapi yang benar-benar saling mencintai itu kelihatan sekali cinta dengan suami istri, saudara. Itu kalau memang cinta itu sampai kalian itu bisa mengatakan sesuatu berlebihan kayaknya kepada pasangannya. Itu bahkan yang nggak ada dulu waktu pacaran itu muncul sudah kata-kata yang membuat istrinya sangat senang dan yang membuat suaminya sangat senang. Apalagi kalau istri-istri ya, istri-istri kan kalau dipuji saja apa dia bilang, cantik banget kamu ya. Ah masa iya bener kan gitu kan. Aku adanya jelek kan, oh jelek kau bilang jelek kan. Dia bilang cantik kok masa iya jelek. Dia bilang jelek kacau gitu ya. Kalau bilang ini dibilang ganteng, kalau dibilang enggak dibilang cara kasih Tuhan, yakin banget kalau kami itu ganteng. Iya saudara kasih Tuhan. Itulah kelebihan kami laki-laki, saudara. Kami itu kemana-mana pasti ganteng, saudara. Tapi kalau perempuan saudara kasih Tuhan dibilang cantik nggak terima. Ya kan, masa iya gitu kan, bisa aja gitu kan ya. Dibilang jelek, saudara kasih Tuhan marah. Mana cerita itu? Nah, jadi cinta itu saudara harus ada komunikasi. Kalau kita lihat dari firman Tuhan, saudara, bagaimana cintanya siapa? Daud, saudara. Daud, kita lihat Mazmur 119, ini Mazmur yang terpanjang, saudara ya. Mazmur 119 ayat 97. Mazmur 119 ayat 97. Daud ini berkata kepada Allah, saudara, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Daud berbicara, saudara, kepada Allah, betapa. Kalau udah ada kata betapa, saudara kasih Tuhan, itu nggak ada yang lain. Kali ku cinta yang lain, makanya bilang sama istrimu, betapa ku cintai kau sayang. Bilang juga sama suamimu, betapa ku cinta juga. Jangan bilang sama, nanti repot. Waktu seminar keluarga dari satu provinsi gitu, kemudian saya bilang sama istri saya gini, dia agak malu. Saya bilang, sayang aku cinta padamu. Istriku bilang apa, saudara? Aku juga. Saya bilang begini, ini istri saya ini yang nggak pernah bilang cinta sama saya. Oh, kata saudara, kaget kan? Kenapa? Kalau ditanya, aku cinta padamu, saya juga. Kan nggak pernah bilang cinta, kan? Kamu pernah bilang cinta, kan? Alasan apa? Berubahlah dia, saudara kasih Tuhan. Sering kali bilang cinta, gitu, kan? Nah, seperti itu, jangan bilang, aku juga. Aku cinta padamu. Jawablah, aku juga cinta padamu sayang. Enak kan, saudara? Komunikasi ini jadi kayaknya komunikasi lengket banget, saudara, gitu. Nah, jadi firman Tuhan ini bilang Daud itu tahu, saudara, yang dia cintai itu dia tahu, saudara, sehingga dia bilang betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya siang dan malam. Di sini dikatakan bukan siang dan malam, sepanjang hari. Saudara, jadi kalau orang cinta itu, saudara, dia punya perenungan, benar tidak? Ya. Di zaman sekarang ini enak kali, saudara. Kalau zaman kami dulu, ya Pak Pendeta, ya kira Pak Pendeta tahu saya lebih tua dari beliau. Ternyata beliau yang lebih duluan lahir, saudara. Saya baru lahir, saudara, kemarin. Iya kan, baru di happy birthday to you. Tanggal 4 bulan 9 saya baru lahir kemarin, saudara. Iya, ingat ya, saudara, ya, catat ya 4 bulan 9. Tapi tanya nanti nomor sepatu saya, nomor pakaian saya, nomor pakaian saya terakhir ya, gitu ya. Jangan. Nah, jadi bulan beliau, saudara kasih Tuhan. Nah, jadi Bapak saudara kasih Tuhan, bahwa mencintai
Taurat Tuhan ini, saudara, tadi jelas dikatakan ada perenungan. Zaman kami tadi saya katakan bahwa itu paling enak merenung dulu. Itu ya, bagaimana sekarang pacar saya ini, lagi ngapain dia? Kan belajar. Kali dia langsung mau sudah giring ngapain. Kalau sekarang nggak perlu perenungan saya, langsung video call, gitu kan? Ya, karena apa? Ya gampang sekali kok sekarang gitu. Kalau dulu kami kan kuncarnya ada, saudara, waktu kunjung pacar itu malam minggu, hari Sabtunya udah deg-degan sudah gitu kan, mempersiapkan segala sesuatunya kayak orang Yahudi, saudara, mempersiapkan sahabat gitu gitu kan. Nah kemudian hari Sabtunya kunjunglah pacar gitu. Nah jadi dipersiapkan segala sesuatunya. Tapi anak sekarang, saudara kasih Tuhan, nggak tahu malam Senin kah, malam Selasa kah, semua malam rata, saudara, semua hari rata, bahkan pacaran udah kayak prewed, saudara, gitu kan? Iya enggak ya? Nah, nggak tahu, saudara, hubungan ini apa? Ini dibilang relationship matter tadi, saudara, kekuatan daripada hubungan tadi. Saya nggak yakin banget, saudara kasih Tuhan. Apakah itu cinta atau tidak? Saya nggak yakin banget, saudara. Kalau cinta dia, saudara, ada hal-hal rambu-rambu yang dia harus lakukan. Rambu-rambu yang dia bisa lewati, saudara. Ada perbolehnya, ada kasih Tuhan. Nah seperti itu. Itu kalau cinta. Nah jadi ada perenungan. Bagaimana dengan kita? Kita cinta kepada Allah. Kita kan mengadakan hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang erat seperti tadi firman Tuhan tadi katakan, saudara. Kau ada di dalam aku ada di dalam kamu. Jangan, saudara kasih Tuhan, kau ada di dompetku, kok ada di di laciku, kok ada di bukuku, kok ada di tasku, kan gitu kalau dulu kan. Kami itu gitu sudah dulu. Kayaknya berlebihan banget, hiperbola, saudara, gitu kan. Kalau percintaannya gitu kan. Nah, jadi kalau ada di kantongku gitu, nyesek dong, saudara, ya, gitu kan. Kalau ada di kantung, di dompetku, gitu kan. Maksudnya fotonya gitu ya. Nah, jadi saudara, kalau kita ini sekarang benar enggak kita ini dengan Allah gitu, saudara? Hubungan tadi, kalau aku ada di dalam engkau, aku dalam kamu, sama seperti tadi, saudara, pokok anggur tadi, bahwa pengusahanya adalah Allah, kemudian batangnya ini, saudara, itu Yesus, maka kita adalah ranting-rantingnya. Ranting ini, saudara, nggak bisa disebut ranting yang hidup kalau dia nggak nempel ke batangnya, saudara, kan? Hidup, kerohanian kita hidup kalau nggak nempel kepada Yesus Kristus, gitu. Nah kan bukan sampai di situ saja, kamu harus berbuah, saudara. Bukan hanya berbuah saja, tapi berbuah lebat. Nah ini, saudara, kalau berbuah sih gampang-gampang aja katanya gitu kan. Tapi berbuah lebat ini, saudara, ini yang sangat luar biasa. Tingkat kerohanian kita itu semakin hebat, semakin kuat, semakin disenangi oleh banyak orang. Kita menjadi dampak. Dan relationship tadi, saudara, itu semakin baik. Karena apa? Hubungan dengan Allah, hubungan dengan Yesus Kristus itu sudah semakin akrab, sehingga buah yang kita hasilkan itu buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Itu dia. Jadi hidup kita mencintai Taurat Tuhan, sehingga hidup kita juga semakin berbuah dan dapat dinikmati oleh orang banyak. Saudara, cinta itu buah. Itu kadang di Kidung Agung, bukan Kidung Jemaat. Di Kidung Agung. Kita lihat, saudara, di Kidung Agung. Iya, Kidung Agung yang terakhir, itu Kidung Agung 8. Dari ayat yang ke-6, firman Tuhan dikatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Saudara, legalitas percintaan kita itu harus ada, saudara. Itu kan, kalau udah berbicara tentang meterai, kita berbicara tentang legalitas, saudara, gitu ya, secara hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. Saya, saudara, paling strict, saudara, dengan apa? Dengan masalah pernikahan. Itu. Saya kuat sekali dengan istri. Kami tiap hari buka ruang konseling, saudara, gitu. Jadi memang banyak orang konseling, bahkan juga banyak konseling keluarga. Yang paling banyak keluarga, saudara. Kenapa? Keluarga ini kan sudah banyak dimasuki iblis, saudara. Paling gampang. Satu aja terganggu, saudara. Sama kayak sakit gigi, semuanya bisa terganggu, tubuhnya kan. Benar ya?
Nah seperti itu. Jadi keluarga banyak sekali keluarga Kristen sekarang saudara yang sebenarnya sudah bercerai, kemudian masih banyak juga di ambang perceraian. Dan saya lihat adalah tentang komunikasinya kurang, gitu. Sampai ke anaknya juga kurang komunikasi. Komunikasi sana hanya komunikasi kurang ajar kau. Apalagi sudah yang anak satu itu babi kau. Itu komunikasi itu terjadi. Bahkan saudara kasih Tuhan nggak bisa ditutup-tutupi juga. Di YouTube juga ada saudara bagaimana seorang hamba Tuhan gitu, bahkan gembala mendoakan orang sakit sesembuh. Saya sering banget mendoakan orang sakit meninggal. Seperti itu kan. Ini sudah coba kita harus berhubungan dengan hukum, karena cinta itu harus ada legalitas. Ini firman Tuhan bilang, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti mau, kegairan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun dia pasti akan dihina. Gak bakalan pernah dari tempat ini saudara kasih Tuhan akan pindah kepercayaan yang lain kalau memang kamu mencintai firman Tuhan. Gak bakalan saudara, mau apapun kondisinya saudara, bahwa cinta ini harus kamu pertahankan. Kalau memang cinta yaitu sama Yesus Kristus, seperti itu. Kalau memang cinta pasti mempertahankan. Ada satu orang saudara, satu keluarga datang seorang bapak bilang begini, Pak, saya punya masalah. Apa masalahnya? Anak saya namanya Esther. Ada yang nama Esther sini, kalaupun ada kebetulan, saudara kan? Nah, Esther, kenapa bapak saya bilang itu? Anak saya ini Pak, saya kuliahkan di universitas terkenal di Indonesia ini sampai S2, kemudian pacaran sama orang seberang S2 juga, tapi SD SMP, kan? SD dua-dua, kan? Nah, kemudian di zaman itu saudara ojek pangkalan gitu kan? Nah, jadi sama ojek pangkalan. Karena apa? Karena sering-sering ketemu. Kemudian saudara, bapaknya lihat, dengar. Bapaknya langsung bilang, kamu jangan main api gitu. Mengapa? Kan lu dewasa gitu. Nah, sekarang kan gitu ya, dewasa kan, aku bisa lepak untuk menangkis segala sesuatunya. Bapaknya sudah, Tuhan terima kasih. Gitu ya. Nah kemudian lama-lama saudara kasih itu sudah gak benar ini kita. Alhasil saudara, orang tuanya tanya terakhir, saya vonis hari ini. Pokoknya kalau kamu masih sama si kunyuk itu, si kunyuk berarti gitu ya kan, kamu angkat kaki dari rumah ini. Alhasil si ayah bilang gini, kamu mau pilih si kunyuk atau pilih ayah di sini? Esther bilang, saya pilih dia Pak. Saya hargai, hormati saudara, cinta dia ini saudara. Benar kan? Benar kan saudara? Saya gak benarkan, tapi saya hargai perbuatan cintanya ini hebat saudara. Kan cinta hebat, kuat seperti mau saudara. Ada satu pun yang dapat memisahkan. Andai Bapak saudara kasih Tuhan, kita semua ini kuat cinta kita kepada Yesus Kristus, nggak ada satu pun yang dapat mengganggu. Air yang banyak tidak akan dapat memadamkan saudara apinya Tuhan itu. Bahkan juga saudara kasih Tuhan, sungai-sungai juga tidak akan dapat memadamkannya. Kamu mau beli cinta itu juga mahalnya minta ampun. Harta kita jual semua, nggak bakalan kita bisa beli cinta itu saudara. Nah itulah cinta kita kepada Yesus Kristus. Nah sekarang saudara kasih Tuhan, orang yang meresponi cinta itu, meresponi firman Allah itu gimana cintanya? Kan gitu ya. Kalau memang cinta saudara, kayak saya kira di gereja ini nggak ada lagi saudara yang ngantuk-ngantuk, benar? Mana ada orang bercinta ngantuk, saudara, benar nggak? Saya dulu saudara, saya ini dari mahasiswa sudah pelayanan saudara. Jadi kami itu dulu di bawah Yayasan Persekutuan Perkabaran Indonesia, nah jadi saya mahasiswa Fakultas Ekonomi Akuntansi sama istri saya. Jadi ini istri saya ini sebenarnya adik kelas saya. Kemudian cinta lokal lah Pak. Ini persekutuan sebenarnya kan, doang. Nah pacaran lah. Kan dulu saudara memang ada.
Kita ini orangnya pendiam. Nah, juga istri yang begitu, saudara. Udahlah, pacaran kayak kambing comel. Sebentar aja komunikasinya itu bisa jalan, saudara. Sebentarnya begini. Udah begitu datang, kita cerita apa? Cerita tentang saat teduh pagi. Kan, saudara? Saat teduh kan 5 menit, 10 menit, saudara ya. Apalagi kok dibacakan, saudara. Saat teduh yang zaman dulu lagi bawa bukunya kecil, ya. Nah, kemudian dia juga cerita tentang saat teduh. Habis itu, sampai bisa, tapi nggak mau pulang. Ya. Udah juga waktunya, kami jam 7 sampai jam 9. Udah jam 9 lewat juga sudah kayaknya nggak ada persiapan mau pulang. Gitu kan? Nggak ngerti. Itulah cinta, saudara. Nah, kalau andainya saudara kasih Tuhan, saya pas bercinta pada pacaran, saudara. Kemudian saya gini, ya gimana Pak? Ya. Pasti dia bilang begini, Bang, udah sampai di sini aja lah Bang. Sayonara, kaya kondius, sampai ketemu mana-mana. Kayaknya abang ada penyakit kali. Mungkin abang sakit diabetes kali. Ada sakit gula sini? Karena hantu katanya. Tapi kalau orang sakit gula, mau bercinta juga saudara, gulanya hilang. Gitu kan? Nah, jadi Bapak saya kasih Tuhan, itulah orang bercinta. Sekarang kita mau lihat, saudara. Lihat, firman Tuhan katakan apa? Di dalam Yesaya kita buka, saudara. Yesaya, Yeremia 15, 16. Ya, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, gitu kan? Ya. Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Dan kemudian pengiraman. Terus kesukaan hatiku. Masa iya orang giram kan? Masa gitu, saudara? Benar nggak gitu? Saya saudara-saudara lihat gereja-gereja kayak kita nih kayaknya munafik orang. Mendingan gereja yang lama saya dulu, saudara. Saya dulu gereja lama itu, saudara. Itu kayak jujur banget. Kalau mantuk ya tidur. Panjang lah, betul kan? Apa mirip betul kan? Kayak gini ya, begitu. Enak konek loh, begitu mau selesai ke sana 10 menit aja sih kita kan? Ya, langsung dibangun. Lihat lagi saudara, udah berkuah sih. Tapi orang-orang kayak kita ini saudara nggak jujur. Memang masih lihat ke depan, tapi udah tidur. Kayaknya Shaolin semua dia laku. Gitu kan? Itu cinta enggak? Enggak lah. Kan? Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, aku menikmatinya. Kegilaan. Woi, dapat ini firman ini luar biasa. Pak Pendeta, habis. Pak Gembala undang sih yang orang tua, udah orang tua gigi di depannya udah habis. Bilang haleluya tuh, haleluya. Udah gitu, gimana Pak saya? Tapi firman Tuhan bilang gak ada seperti itu. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu yang orang tua juga saudara kasih Tuhan, yang udah giginya ompong semua depan itu, yang udah lost bilang haleluya, saudara itu juga bawa firman. Berarti apa? Bertemu dengan perkataan Tuhan harus nikmati. Nah gitu, gak ada alasan. Kalau udah bercinta, jangan ada ditempuh kalau bercinta, gitu kan? Lautan ku seberangi, jangan pada zaman Israel dulu, laut ku seberangi, gitu kan? Nah seperti itu kan? Nah jadi di gereja ini pasti nggak ada lagi seperti itu kan? Ya paling repot lagi orang pas puji-pujian kayak ibu tadi pimpin puji sampai goyang begini saudara, masih ada yang gini. Itu udah penyakit dalam
Iya bawa berobat lah. Kalau udunan aja dia bawa dia berobat kemana, ke mitra keluarga kah atau mitra mana gitu saya bawa aja. Kalau kita mencintai Taurat Tuhan, aduh banyak banget keuntungan-keuntungannya. Tadi kan firman Tuhan bilang dia akan berbuah banyak. Bahkan saudara, apa saja kamu minta ya Tuhan itu di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi bercinta tadi saudara itu kuat banget. Apalagi saudara cintanya sama suami istri itu makin kuat. Saya saudara berpikir gini, saya dari dulu itu mandiri kok saudara. Bukan artinya sekarang BCA, bukan. Mandiri, kerja, bukan masak nasi, saya masak sendiri saudara. Kemudian mau cuci pakaian, saya cuci pakaian saudara. Kemudian nggak tergantung dengan orang lain. Istri saya yang pergi 2 jam aja saudara kasih Tuhan, kayaknya pusing saya gitu. Coba ada yang lain, repot saya saudara. Mana dia? Kalau udah pergi dia saudara, saya banyak kali nge-WA dia. Jam berapa pulang? Nyampe aja belum, Pak. Nah, itu dia sudah kasih Tuhan sampai ke hal-hal seperti itu gitu. Itu relationship tadi saudara, hubungan yang kuat, percintaan yang kuat, komunikasi yang akurat saudara. Jadi kalau ditinggal begini kayaknya kita ketergantungan banget satu sama lain. Dia juga gitu saudara. Kalau saya pergi pelayanan ikut sama-sama saudara, kemana-mana kami sama saudara. Hanya ke WBI lah saya nggak ikut saudara. Maksud saya pengajar WCB, saya sudah WCB nggak ikut Pak ya WCB. Wanita cakap berdampak. Nah, dia salah satu pengajar dan di Porda PPD saudara, PPD gua pada wanitanya. Nah, jadi saudara apa keuntungan-keuntungan kita dapatkan gitu. Nah, jadi di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 saudara dikatakan sana, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat saudara. Nah, kalau kita mencintai Taurat Tuhan, mencintai Tuhan saudara, nah di sana dikatakan bermanfaat untuk ngapain saudara? Mengajar. Bayangkan saudara, diajar sama guru kita aja bisa seperti ini pintarnya saudara. Tadi saya bilang saya pendiam, saya pendiam. Sekarang saudara kasih Tuhan, kalau nggak ngomong kayaknya panas dingin saya. Itu juga selesai gitu. Nah saudara diajar. Kalau Matius 11, 12, Matius 11, 28, 29, 30 saudara katakan apa sana? Marilah semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah aku kuasa. Kemudian belajarlah dari aku, karena aku lemah lembut rendah hati, maka jiwamu akan tenang. Makanya orang yang nggak belajar dari Yesus saudara semuanya sakit jiwa, benar? Nggak tenang jiwanya saudara. Nah itu jadi orang yang dekat mencintai Taurat Tuhan itu saudara, dia itu jiwanya akan tenang karena dia pintar, dia banyak saudara membaca segala sesuatunya, kemudian dia banyak merenungkan firman Tuhan itu saudara. Itu dia. Kemudian segala tulisan di dalam Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Saudara, menyatakan kesalahan. Jadi saudara jangan sakit hati Bapak Gembala di sini kalau saudara pas dosa kayak gitu tersinggung. Banyak kali sekarang saudara dari gereja di tempat saya banyak yang keluar gara-gara tersinggung. Saya ini suka banget nyinggung orang saudara. Ini aja sudah tersinggung saudara kan? Kalau saudara nggak mencintai istrimu kan dia tersinggung kan gitu. Nah iya gitu kan? Gitu ya. Nah, banyak yang tersinggung, apalagi kalau gembala ngomong saudara gitu kan. Ini sengaja nih gembala, nembak-nembak nih. Memang gak ada sih yang meninggal gitu kan. Tapi beginilah cara gembala gitu. Besok kita cari gereja, di mana? Pak Wilson aja, lebih parah. Iya, saudara. Saya mau saudara, saya panggil begini. Kenapa kok tadi? Kenapa Pak? Kok mata kok kita sama istri? Iya Pak, gara-gara gitu Pak. Apa? Gak ada Pak, gak ada apa-apa Pak. Hanya gini. Rupanya saudara, gara-gara uangnya kegedean, belum ditukar. Kegedeannya juga, kegedean. Oh 10.000 saudara. Kegedean. Dikecilin lagi. Dia nggak tahu.
naik busway aja bayar, saudara. Nambah lagi, apalagi di gereja udah pakai AC. Apalagi sekarang saudara kasihan masalah persepuluhan. Apa pendeta nggak harus persepuluhan? Karena saya bilang di gereja saya, nggak usah kau kasih nggak apa. Urusan kau dengan Tuhan. Udah nggak usah persepuluhan kita, nggak usah. Nah hidup saya juga ada persepuluhan, hidup saya dalam urusan Tuhan. Kau lihat kan, sukacita saya nggak pernah berubah gara-gara persepuluhan muka kau kasih. Benar nggak saudara? Pernah nggak berubah juga bapak kepala saudara? Saudara nggak kasih persepuluhan, yang nggak kasih persepuluhan coba ngaku dulu. jangan saudara, nanti tahu yang lain gitu kan. Nah, nanti tahu yang lain jadi ngikut yang lain habis itu bapak itu gitu. Gitu kan. Jadi menyatakan kesalahan, saudara. Jadi sejauh mana kesalahanmu itu, saudara? Dinyatakan. Bukan hanya dinyatakan kesalahan, tetapi segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Sejauh mana saudara kasih Tuhan? Kalau kau cinta sama firman Tuhan itu, pasti kelakuanmu pun akan berubah. Kalau kau cinta sama istrimu tadi, saudara, nggak bakalan tanganmu ini menempeleng, saudara. Nggak bakalan juga saudara matamu melotot gitu sama istri, gitu kan? Kenapa? Firman Tuhan bilang, oke, Pak Pendeta, saya nggak pernah mukul istri saya. Tapi firman Tuhan bilang apa? Kau jangan berbuat kasar. Buat kasar sudah, itu udah kasar. Gitu. Iya kan? Benar betul. Nah yang di sini yang kasar-kasar sama istrinya, coba. Nggak ada di sini, di sana itu, di sana sini sama aja. Benar, kan? Kau usah kau cari deh di mana-mana, saudara. Di sini juga ada. Nah seperti itu. Jadi menyatakan ada seorang ibu, saudara. Ini ibu ini katanya berdoa ulung. Kiranya ada di sini lah, saudara. Nah, ibu ini bisa berbulan-bulan pergi jauh berdoa. Kalau suaminya bilang begini, "Mah, kamu dari mana aja?" Kau ini iblis. Kau larang-larang saya mau pelayan, saya berdoa. Bilang setan kau kata. Yang setan siapa sih saudara? Pendoa atau pendosa? Kalau ditanya saudara, duluan yang marah. Satu rumah saudara dimarahin semua anak-anak gue ketakutan saudara. Bagaimana nih? Sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, baca firman gak ini? Dengar firman gak ini? Firman itu yang kau cintai itu, saudara, itu memperbaiki kelakuan. Alhasil saudara, suaminya udah putus asa, saudara, pergilah ke Senen. Zamannya itu waktu itu saudara, beli dari sana, beli CD, CD tahu ya, compact disc, itu yang kaset kalau dulu saudara gitu ya. Nah, dibelinya itu saudara, kemudian begitu istrinya pulang, dia putar saudara. Lagunya saudara, kau datang dan pergi, hatiku kejamnya di kau, tinggalnya di kau suami padaku. Kamu sudah saudara, diatur itu saudara, diatur nama istrinya saudara, ngeri saudara. Ada perubahan kita ketika kita sudah mengikut Kristus saudara gitu. Berubahlah saudara menjadi baru budimu. Itu firman Tuhan. Roma 12 saudara katakan, berubahlah menjadi baru budimu. Perubahannya gimana? Perubahan seperti apa? Perubahan metamorfos seperti kepompong dari bulat dan saudara kepompong menjadi kupu-kupu. Indah nggak kupu-kupu? Indah. Kupu-kupu meninggal dunia saudara, dia disebut almarhum kupu-kupu. Gak bakalan pernah balik lagi saudara. Ulat mati ya, ulat mati enggak, kupu-kupu yang meninggal. Nah hidup kita juga gitu saudara kasih Tuhan. Artinya apa? Berubah, jangan lagi kembali ke bentuk semula itu. Ikuti seperti apa, menjadi seperti Kristus. Itu kita saudara, yang benar-benar mencintai. Bahkan segala tulisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat untuk saudara mendidik. Jadi hidup kita terdidik, hidup kita terlatih, hidup kita jadi contoh, hidup kita jadi teladan bagi orang lain.
Saya ini saudara, saya 3 tahun yang lalu itu udah mau selesai saudara. Tuhan bilang sama saya gini, kau masuk situ. Waktu itu di grup RW saudara kasih tahu ada penerimaan elekta. Nah begitu saya baca suara Tuhan bilang kau masuk situ. Ini suara benar enggak ya? Saya tutup lagi saudara. Saya nggak suka saudara, ngelamar gitu nggak suka saya gitu ya. Bukan sombong saudara, nggak mau saya gitu. Ngelamar kerja itu saya nggak mau saudara. Orang tua aja minta saya kerja di situ saudara. Sombong kali ya. Nah, jadi akhirnya saudara suara itu saya uji lagi gitu. Benar, saya harus masuk situ. Itu dipilih sama warga di saudara. Waktu itu 79 orang bukan, calonnya ada 4. Nah kemudian yang memilih itu tokoh masyarakat 79 orang, 49 suara sama saya, yang 3 bagi-bagi. Alhasil jadilah saya lembaga musyawarah kelurahan. Jadi berkatlah saya di sana. Sekarang saya, saudara, kalau di sana semua bilang Pak Pendeta gitu. Jadi kayaknya saya lebih dihormati daripada masuk ke gereja saya sendiri. Nah, begitu. Kemudian mereka minta, Pak Pendeta, Ibu, jadi ini dong, jadi ketua posyandu lansia ya. Saya udah berdoa saudara, saya sama istri saya kemana-mana sama, ya iya Pak Bu, iya ya, saya bawa ke kelurahan, apa urusannya? Emang pameran istri, saudara kan? Nah akhirnya saudara, saya berdoa Tuhan, tolonglah Tuhan, gimana supaya kami bisa sama? Mereka rame-rame datang saudara, bilang istri saya bilang, tanya dia aja, mau atau enggak? Nah, kemudian ditanya, kalau saya supaya mau, kan? Alasan mau. Jadi kami nanganin orang-orang posyandu, orang lansia yang umum, bukan gereja. Itu orang-orang seberang masuk. Kemudian berakhirlah masa tugas saya dan saudara bulan 12. Ini sudah dikasih tahu penerimaannya. Semua bilang, Pak Pendeta, gak usahlah pemilihan, Pak langsung aja kita lanjutkan aja Pak. Tidak bisa gitu kawan, saya gak mau sebenarnya lagi seperti. Nah tapi semua gak bisa Pak, harus lanjut Pak gitu saudara. Nah ya sudah urusan nanti itu saudara. Nah seperti itu. Jadi kita jadi dekat, jadi teladan di lingkungan kita saudara. Kalau kita orang percaya, jangan bilang karena pendeta Bapak. Tidak saudara. Jemaat juga sama saya saudara, sama Pak Gembala, harus jadi berkat bagi orang banyak. Nama Tuhan dipermuliakan. Itu tadi kan di Yohanes 15 ayat yang ke-8 saudara. Seperti itu. Kemudian saudara kasih Tuhan 2 poin lagi. Sebenarnya banyak kali 100 poin itu saudara. 1 poin lagi. Yang kedua, saudara, hidup kita akan diberkati. Saudara, nah Yohanes Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan itu siang dan malam. Jadi firman Tuhan jangan lupa kau sampaikan kepada orang, kemudian jangan lupa untuk merenungkannya. Renungkan itu siang dan malam. Supaya apa? Kau bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalam firman itu sendiri. Saudara. Jadi tindakan kita apapun nanti yang udah mau menikah, kita yang belum nikah, saudara coba pikirkan sesuai nggak dengan firman Tuhan ini datang si boy satu ini. Kemudian yang mau bercerai, firman Tuhan bilang apa gitu. Gak bisa nikah lagi. Aduh daripada pusing nanti gak punya istri, udahlah. Ini kita baik-baik aja lah. Nah, baik-baik aja nih kita. Jangan nanti, udah gampang, udah banyak kok gereja yang cerai-cerai dinikahkan, saudara. Biar gereja itu nikahkan, gereja nikah. Gitu, saudara. Nah kemudian supaya perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Berhasil karena pencapaian. Oke, orang S1, S2, S3 pencapaian, kan bisa berhasil. Ya, karena buat saya pendidikan itu penting, saudara. Ini yang masih orang tua juga orang apa saudara. Gitu. Pendidikan itu penting. Buat saya pendidikan itu memutus mata rantai kemiskinan. Ya, kami sudah dipakai Tuhan untuk masuk di Kalimantan Barat, pelayanan di sana, membuka yayasan rumah singgah, kemudian juga membuka sekolah. Orang-orang sekolah-sekolah di sekitar itu saya pakai untuk mereka disekolahkan. Mereka makan, minum, saudara, diajar lagi, ada film, ada hamba Tuhan di tempat itu diajarin. Mereka dari pedalaman, saudara. Kemudian kalau mereka sekolah ke tempat
ambil SMP SMA-nya saudara, mereka harus ke kota kabupaten. Sampai di sana nggak lama itu bisa ganti kepercayaan. Gitu. Nah itu yang Tuhan suruh. Saya juga pikir dulu, ngapain Tuhan suruh saya? Saya tadinya pengusaha saudara. Sudah Tuhan, sudah saya lepaskan semua, kembali ke nol kayak ngisi bensin. Gitu. Oh, sekarang Tuhan suruh saya untuk lakukan itu. Saya berpikir, ada Tuhan ini ngelawan atau apa? Waktu saya punya duit, kenapa nggak suruh sekolahkan orang, kasih makan orang? Oh ini seperti ini gitu kan? Nah ternyata saudara, saya tahu kekuatan Allah itu jauh lebih hebat daripada kekuatan manusia. Alhasil apa? Terjadilah itu saudara. Tapi sekarang luar biasa sekali, udah berkurang. Kenapa? Di kampung-kampung setelah Bapak Jokowi jadi presiden saudara, sudah ada SMP SMA-nya. Sekalipun gurunya sekali seminggu datang. Tapi sudah ada kan, jadi sudah jarang lah ke kota saudara. Itu. Tapi sudah kasih Tuhan, saya nggak pernah sih ngarepkan dari mana-mana sumbangannya saudara. Tapi Tuhan sendiri berkhidmat buat saya saudara. Nggak kayak tadi ada cerita sama Pak Gubala kan saudara, andalkan manusia gitu. Enggak. Kalau saya mau ceritakan semua lagi saudara kasih Tuhan, hebat banget. Apa yang Tuhan berikan buat saya itu. Sampai saat ini saudara kasih Tuhan luar biasa. Kalau mau diceritakan miliar-miliar, iya miliar, tapi saya nggak pakai itu. Saya biar saya seperti ini adanya gitu. Karena Tuhan panggil juga seperti ini adanya. Saya bilang pada saya, kan satu saudara. Oh memang pewaris tunggal, gitu kan? Tapi kau tahu itu dapatnya karena apa? Dari itu. Perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi saya beruntung banget dalam hidup saudara. Satu ada ceritanya di sana saudara, bahwa ada seorang yang sakit. Dia dari kota Seberang. Kemudian dia punya lahan saudara 3 hektar. Gak laku-laku. Kenapa? Karena memang di tengah-tengah lahan orang dulu. Orang kaya semua. Gak mau orang beli. Ini harganya 45 juta 3 hektar. Berarti 1 hektar 15 juta. Bagi 10.000 saudara, 1.500 1 meter. Gak ada juga yang mau. Saya bilang sama teman saya situ, udah kita beli aja. Wah, mau bikin apa Pak situ Pak? Nah kemudian gak jadi. Tahun depannya masih orang tuh ngejar saya saudara, udah beli aja. Aduh Pak, gimana bikin apa? Udah bikin sawit aja kayak sama-sama mereka juga. Aduh, jalannya gak ada Pak. Bikin aja lah, mau atur yang mau busuk sama apa sebelah saudara. Alhasil saudara kasih Tuhan, keuntungan ini di bagian saya. Tanam. Tahun saudara udah muncul buah, udah bisa dijual saudara, buah pasir kan. Nah kemudian saya bilang, kemudian terjadilah apa saudara? Pembukaan jalan di tempat saya saudara. Lihat di kabupaten gak bakalan ada jalan itu saudara. Kenapa sampai ada jalan itu saudara? Ternyata tetangga ada raksasa di situ saudara, punya usaha itu jadi bupati saudara. Suka-suka dia lah bupati saudara. Dia ada saudara. Tahu gak saudara, begitu dibuka lahan itu 200.000 1 meter dari 1.500 berapa M. Coba nih, mau jual nggak saya jual, biarin aja situ. Itu membuktikan Allah hidup. Banyak lagi saudara kasih Tuhan peristiwa itu. Saya kalau mau pakai mungkin saudara saya udah hebat banget. Kita nggak jumpa di situ. Rupanya di Amerika kan ya. Terakhir saudara, terakhir Mazmur 112 saudara, katakan seperti ini. Haleluya, berbahagialah orang yang sangat suka kepada perintahnya, kepada firman Allah, perintahnya saudara. Maka dikatakan sana apa? Anak cucunya akan kasih. Orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada perintahnya, sangat suka. Saya saudara, kesukaan saya itu makan mie pangsit. Mie pangsit Medan. Di sini dimakan juga lah gitu kan. Nah, kalau makan mie pangsit itu saudara, kalau saya ke Medan, mau urusan apa aja, mau urusan pelayanan juga saudara, saya duluan makan pangsit, baru urusan berikutnya. Kenapa? Karena kesukaan saya ini gitu. Nanti kalau apa lupa udah pulang ke Jakarta nyesal. Karena kesukaannya dipangsit. Coba saudara, cari yang paling mahal saudara. Kalau dulu kan cari yang murah, karena memang bokeh kan. Sekali-sekali lah tapi saudara kasih kan, cari yang paling mahal saudara.
gitu kan, yang paling keren gitu kan. Nah, ada di sana. Kalau suka, jadi saudara, firman Tuhan tadi bilang apa? Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya, maka anak cucunya akan berkasa, anak cucunya berhasil semuanya. Kalau kita cintai Taurat Tuhan. Nah saudara, terakhir saudara kasih. Nggak, saya terakhir tutup kan? Terakhir tutup. Nah, jadi gini saudara. Ada seorang anak dengan ibunya, kemudian anaknya mau tidur, biasa gitu ya, bukannya ini ibunya belum bertobat, saudara. Jadi anaknya bilang begini, "Mah, ceritain dong mah, cerita apa? Cerita Abraham." "Oh Abraham, udah tidur, pokoknya kamu tidur ya, kalau nggak awas kok ya." Ibu kan belum bertobat misalnya. Kemudian ceritalah ada Abraham, rambutnya keriting, mukanya hitam, sontak dong anaknya sudah. "Mama," kata, "kok gitu mah?" Gitu. Diam bang, diam, mau tidur nggak? Gua habisin kok nanti. Kan belum bertobat, kan biasa kan? Anaknya, ya, sudah tidur aja lah. Tapi kan nggak bisa tidur, saudara, nggak bisa dibohongi hatinya. Tapi saudara, kali guru sekolah minggu saya dulu nggak ngajarkan itu, saudara kan? Mungkin dia benar juga nih mama saya, saudara. Kemudian Abraham anaknya nakal. 3 hari yang lalu orang tua Abraham berurusan dengan kepala sekolah. Ya ampun, dia udah gelisah, bukan bangun tidur, saudara kan? Ya. Berurusan dengan kepala sekolah karena Abraham bolos 5 hari. Ya ampun, Abraham bolos, saudara kan? Nah, kemudian dia bilang lagi saudara mamanya, tadi pagi Abraham juga berurusan, orang tua Abraham berurusan dengan RT RW karena Abraham melempar rumah tetangga, pecah semua kaca rumahnya gitu. Sontaklah anaknya sudah kasih tahu, "Ya mama," katanya, "itu si Abraham siagian mama." Rumahnya pas mau pergi sekolah, memang lewat situ saudara dia lihat ribu-ribu di situ pecah kaca rumah Abraham ini, saudara. Satu sekolah juga kebetulan sama dia. Terus anak masuk apa kata mamanya? "Abraham yang Alkitab mama," kata saudara. Abraham yang keling gitu, yang keriting gitu, yang nakal gitu, ada di Alkitab. Itu masih Kejadian 12 saudara, ya kan? Nah coba saudara, akhirnya apa saudara? Kayak gini lah saudara, kalau orang tua tak pernah baca firman Tuhan, kalau lagi dibilang Paulus, itu saudara. Paulus siapa itu? Paulus Panjaitan. Baru si kisah para rasul ada kan? Nah, saudara, mari supaya anak kita semua berhasil beruntung, saudara, maka cintai firman Tuhan. Adakan hubungan yang baik, komunikasi yang baik. Jangan kau anjing-anjing anakmu, jangan kau babi-babiin anakmu. Kau bilang babi sama kita babi ya. Saudara, jangan ucapkanlah kata berkat keluar dari mulut kita. Nah, jadi semua keluarga ini mencintai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi hari menjelang siang ini Tuhan. Kami bersuka cita ada firman, ada pujian, penyembahan kami Bapa. Saatnya juga Tuhan, biarlah kami meresponi firman ini Bapa. Karena firman ini buat kami, buat saya secara pribadi ya Bapa. Biarlah itu suatu pernyataan bagi umatmu di tempat ini. Firman ini buat saya, aku mencintai Kau Yesus. Terima kasih Bapa. Kita katakan, aku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Yohanes 1 ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, itulah Yesus Kristus. Saudara, sejauh mana, seberapa besar rasa cinta kita kepada Dia? Cinta yang mendalam, cinta yang tidak dapat diubah oleh siapapun, cinta yang tidak dapat diganggu oleh siapapun, hubungan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Cinta kita punya kekuatan, punya legalitas dari Allah kita, bahwa Dia telah mencintai saudara, Dia telah mencintai kita, dan kita respon untuk mencintai Dia, maka tidak ada satu pun yang dapat mengganggu-gugat. Kesusahan, kesulitan, perkara-perkara apapun tidak akan dapat mengganggu-gugat cinta kita. Hari ini saudara kasih Tuhan, engkau yang bermain-main dengan firman, engkau yang bermain-main dengan dosa, jangan bermainkan Allah. Tunduk saja, buat seleramu untuk firman itu, buat kesukaanmu firman Allah itu. Kau yang menyakiti istrimu, bahkan kau menyakiti suamimu, kau menyakiti anak-anakmu, anak-anak kau menyakiti kedua orang tuamu. Saat ini minta ampunan di hadapan Tuhan, selesaikan perkaranya di hadapan Tuhan, supaya hidupmu berhasil dan kau akan beruntung. Tuhan, kau lupa umatmu supaya terus mencintai kau yang Bapa. Terima kasih Yesus. Kita katakan kembali, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Selesai menyampaikan isi hatimu, Roh Kudus tolong supaya setiap umatmu saat ini diingatkan kembali, merenungkan kembali, bahkan mengerjakannya ya Bapa. Makasih Tuhan buat hamba-Mu, Pembala sidang di tempat ini, Bapak Fernando diberkati, keluarganya juga diberkati Bapak. Pelayanan terlebih-lebih Bapak, memakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi, menjangkau banyak jiwa, maka juga menabur firman yang luar biasa, memberikan satu pengajaran yang luar biasa kepada umat di tempat ini. Maju berkembang gereja ini Bapak, ada di tangan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah kami. Di dalam tangan-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang semua mencintai dalam Tuhan katakan silakan ibu memberi terima kasih. Nah, mulai besok mama-mama kalau dipuji sama papa-papa, ih cantik banget, bilangnya makasih ya. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik, dan kita punya sebelum memberi kembali kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami terima. Kami mau belajar untuk kami berubah, kami mau belajar untuk melakukan firman. Sebentar kami hendak memberi, kami mau memberi dengan sukacita karena Tuhan telah lebih dulu memberi yang terbaik bagi hidup kami. Semua yang mau memberi dan siap memberi sama-sama katakan amin. Dan sambil memberi kita akan mendengarkan untuk
sepekan melalui multimedia. Saya persilahkan Alden. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my destiny, from the cross to the grave, from the grave. kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, takkan sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan. Are you ready? One, two, go! Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, ku ciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Mari semua bergoyang, menari Jika Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri dengan doa syafaat. Ada pengumuman tambahan Bapak Ibu, minggu depan kita ibadahnya disertai dengan perjamuan kudus ya, dipimpin langsung oleh gembala kita. Mari kita siapkan hati kita akan akhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami sampai saat ini Tuhan. Kami terus rasakan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk sepanjang minggu yang sudah kami lewati ya Tuhan. Kau sudah menjaga, melindungi kami, Kau sudah memberkati kami dengan berkat yang terbaik yang sudah Kau berikan sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Jemaat-jemaat GBC yang boleh kami boleh memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami baca, sudah kami renungkan bersama-sama boleh menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah iman kami semakin bertumbuh ya Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami baca dan kami renungkan pada pagi siang hari ini boleh menjadi kekuatan iman kami di dalam kami menjalani hari-hari ke depan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, pasyagian yang sudah Kau kirim ke tempat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bukan suatu kebetulan ya Tuhan, tapi ini rancangan-Mu ya Tuhan buat hamba-Mu Kau kirim ke tempat kami di GBC ya Tuhan. Berkati hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Berkati pelayanannya ya Tuhan, berkati pekerjaan usahanya ya Tuhan, berkati keluarganya ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan di pagi siang hari ini ya Tuhan. Berkati pelayanan-pelayanan-Mu ya Tuhan. Berkati tim musik, WL Singer ya Tuhan. Para pendoa di tempat ini ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan. Guru-guru sekolah minggu, anak-anak youth, tim multimedia ya Tuhan.
Semua kami yang sudah ambil bagian Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami terus juga berdoa ya Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Kau berkati bangsa kami ya Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Terlebih nanti ya Tuhan, di bulan Oktober ya Tuhan, akan ada pelantikan presiden ya Tuhan. Kau jaga lindungi bangsa kami ya Tuhan. Dan tentara malaikatmu berjaga-jaga atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga telah berdoa ya Tuhan buat bangsa pilihan-Mu. Dari tempat ini ya Tuhan, Gemishan yang beroleh, kami mau lepaskan berkat ya Tuhan. Kami mengatakan Shalom Israel ya Tuhan. Bangsa pilihan, umat pilihan ya Tuhan. Kedamaian ada atas bangsa Israel. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gembala kami Fernando ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan yang terbaik Kau berikan buat hamba-Mu ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada ya Tuhan, Kau menyertainya ya Tuhan. Pelayanan yang Kau berkati ya Tuhan. Tanda-tanda mujizat-Mu ya Tuhan, menyertai pelayanan hamba-Mu. Ya, tentara malaikat-Mu berjaga-jaga atas hamba-Mu ya Tuhan. Juga berdoa buat Ibu Yuni ya Tuhan, tiang doa di dalam keluarga ya Tuhan. Berkati Ibu Yuni ya Tuhan. Berkati usaha pekerjaan daripada hamba-Mu. Juga anak Karen ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Berkati ya Tuhan kesehatan, kekuatan Karen ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, di mana hari ini Engkau boleh tambahkan satu umur buat Karen ya Tuhan. Berkati masa depannya ya Tuhan. Kau tuntun hamba-Mu ini ya Tuhan. Kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat gereja kami di Gemishan yang beroleh ya Tuhan. Kau tahu apa yang sedang kami butuhkan saat ini ya Tuhan. Kau kirimkan hati dari seberang ya Tuhan. Masuk dalam perbendaharaan gereja kami ya Tuhan. Pertemukan gereja kami dengan orang-orang yang tepat ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan. Sebelumnya kami akan mengucapkan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di surga seperti di surga. Berikanlah kami makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, berikan juga kami kesalahan kami, dan jangan membawa kami ke cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Jikalau kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kalau besarmu. Apapun yang kau lakukan, kebaikan, kemurahan, rahmat, dan cinta Bapa yang diberikan kepada saudara saya melalui kebenaran firman-Nya, dalam kekuatan Roh Kudus yang memimpin, menuntun, menyertai saudara mulai siang hari ini sampai Sang Raja Pemilik kehidupan Yesus Kristus datang menjemput semua kita di awal-awal yang permainan. Berbahagia bersukacita, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, dan Yesus memberkati kita.